Keluaran pasal 34. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan. Lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini, suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau, berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka, dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau, dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya, engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu, haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7, haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun.
3 kali setahun, segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan, Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu, dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu, apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah kurban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan, beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari kurban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Keluaran pasal 35. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu, haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya,
dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan, untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan, unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli, memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya, oleh karena ia berkeahlian, memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Pengangkatan Besaleel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian, untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Keluaran pasal 36. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya, untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, "Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi.
sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Membuat kemah suci. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung, pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung, pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas, dan disambunglah tenda-tenda kemah suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta, dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda. Yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu, dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Lagi dituanglah emas alas perak untuk tiang itu.
Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu. Disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Keluaran pasal 37. Membuat tabut perjanjian. Besaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu, pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas, dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu, pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini, dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Membuat meja roti sajian. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Membuat kandil. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri, ada 4 kelopak berupa bunga badam, dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama, yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni, dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Membuat mezbah pembakaran ukupan. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, 1 hasta panjangnya dan 1 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya.
Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas. Membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Keluaran pasal 38. Membuat mezbah korban bakaran. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu, dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Membuat bejana pembasuhan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Membuat pelataran. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara 100 hasta. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat, layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya, yang juga lebar kain itu, adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya, serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu, sekelilingnya adalah dari tembaga. Biaya untuk mendirikan kemah suci. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia,
turut Aholiab anak Ahisamah dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1.775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sebeka seorang, yaitu setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar, yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu. Jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1.775 sikal itu, dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya. Segala perkakas mesbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci, dan segala patok pelataran sekelilingnya. Keluaran pasal 39. Membuat pakaian imam. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas. Untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi, dan pada lenan halus, buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya. Di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolat, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas, dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada.
Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun, dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju sirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dari tenunan yang berwarna-warna, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua, untuk mengikatkan patam itu pada serbannya, di sebelah atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja segala perkakasnya, dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Pakaian kudus untuk imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Keluaran pasal 40. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu.
Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya. Dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya, kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya, turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, dikantungkannyalah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan, pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannya di atas roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan, berhadapan dengan meja itu, pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan, di depan tabir itu. Dibakarnya di atasnya ukupan dari wangi-wangian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan dikantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci.
Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah.